Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi hukum ketenagakerjaan melalui channel Angsam Official. Tentunya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan nanti yang akan saya sampaikan materi hukum ketenagakerjaan. Sebelum saya sampaikan mengenai biodata saya sendiri, bisa disimak dengan baik nama, alamat, nomor HP, email, kemudian riwayat pendidikan, ya, kemudian riwayat pekerjaan, ya, dan juga pengalaman mengajar mata kuliah, ya, ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian di sini nanti akan kita bahas diantaranya sesuai dengan daftar isi. Yang pertama di bab pertama pendahuluan, kemudian yang kedua bab 2 sumber hukum ketenagakerjaan, kemudian bab 3 kebijakan ketenagakerjaan hubungan kerja di bab 4, dan bab 5 penyelesaian perselisihan hubungan kerja, kemudian bab ke-6 perlindungan kerja, bab ke-7 pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, kemudian yang ke-8 kelembagaan ketenagakerjaan. Oh ya, mohon maaf, yang kelembagaan ini nanti masuk di bab ketiga, ya, bab ketiga nanti kebijakan bab keempatnya kebijakan tenaga kerjaan, bab kelimanya bab keempatnya kebijakan, bab kelimanya hubungan kerja, bab keenam penyelesaian perselisihan, bab ke-7 perlindungan kerja, bab ke-8 pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian di bab yang pertama nanti kita akan membahas mengenai peristilahan dan pengertian hukum ketenagakerjaan, kemudian sifat, objek, sifat, hakikat, kedudukan hukum ketenagakerjaan, konsep hukum pada umumnya, dan hukum ketenagakerjaan. Di bab yang kedua mengenai sumber hukum ketenagakerjaan, ini secara hukum, perburuan atau ketenagakerjaan, kemudian sumber-sumber hukum perburuan atau ketenagakerjaan, kemudian intervensi pemerintah dan sifat hukum perburuan atau ketenagakerjaan, dan selanjutnya aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya di bab yang ketiga kelembagaan ketenagakerjaan, antaranya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang B Organisasi Buruhan Internasional, kemudian yang C Organisasi Buruh Nasional. Nah, nanti yang di bab keempat kebijakan ketenagakerjaan, dari mulai landasan, asas, dan tujuan, kemudian kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, kemudian pelatihan kerja, kemudian penempatan tenaga kerja, kemudian perluasan kesempatan kerja, dan selanjutnya penggunaan tenaga kerja asing, dan yang selanjutnya mengenai pembinaan dan pengawasan, terus yang mengenai selanjutnya pembahasan selanjutnya penyidikan dan sanksi.
Di bab yang kelima nanti akan kita bahas mengenai hubungan kerja, ya, yang perlu kita bahas nanti terkait dengan perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perusahaan. Dan di bab yang keenam nanti akan kita bahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Jadi di sini nanti akan kita lebih fokus mengenai hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja atau PHK, kemudian mogok kerja dan penutupan perusahaan. Di bab ketujuh nanti akan kita bahas mengenai perlindungan kerja. Ya, tentunya terkait dengan perlindungan tenaga kerja, kesehatan kerja, keselamatan kerja, perlindungan upah, ya. Nah, ini akan kita bahas terkait dengan perlindungan kerja. Di bab ke-8 nanti akan kita bahas pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Ini tentunya yang nanti akan kita bahas mengenai sistem pengupahan, jaminan sosial ketenaga kerjaan, asuransi tenaga kerja. Nah, di bab ke-8 ini nanti akan kita bahas mengenai masalah tersebut. Nah, langsung saja kita mulai di bab yang pertama supaya nanti akan kita bisa lebih menyampaikan beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Oke. Nah, di bab yang pertama pendahuluan, peristilahan dan pengertian. Nanti langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai peristilahan dan pengertian, ya. Oke. Di sini kita akan bahas mengenai peristilahan dan pengertian. Nah, kalau mengenai peristilahan, ya, tentunya ada buruh, peristilahan buruh, kemudian peristilahan tenaga kerja, kemudian pekerja, kemudian karyawan, kemudian ada majikan, peristilahan pengusaha, dan juga mengenai peristilahan perusahaan. Karena kita membahas mengenai hukum ketenagakerjaan, ya. Nah, tentunya peristilahan langsung saja kita langsung ke peristilahan buruh, ya. Coba kita masuk ke peristilahan buruh. Nah, buruh adalah merupakan peninggalan zaman feodal di mana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang yang melakukan